Dipersembahkan oleh Kaisang dengan Anies itu nggak cocok DNA politiknya. Justru yang cocok itu Kaisang dengan Ridwan Kamil. Karena dianggap mewakili kubu kepentingan politik pemerintah. Periode yang lalu, PKS sudah mendukung Pak Anies. Calon gubernur, calon wakil gubernurnya nggak ada dari PKS tuh. Maksudnya sekarang nggak ada lagi. Saling jegal Rebo Jakarta, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Kami melakukan polling kepada pemirsa Metro TV lewat sosial media. Langsung saja kita tampilkan pollingnya. Ada pertanyaan, apa pengaruh pasangan Anies Kaisang di Pilkada Jakarta bagi suara Anies? 82% netizen menjawab itu malah bisa menggerus suara Anies jika Anies berpasangan dengan Kaisang. Sementara 18% mengatakan iya bisa mendongkrak suara Anies. Ini pertanyaan untuk Pak Hasbi. Pak Hasbi, jadi kenapa PKB itu tiba-tiba mengusulkan Anies dengan Kaisang untuk Pilkada Jakarta? Gini Mbak, PKB ini partai terbuka, siapapun kita buka, termasuk Mas Kaisang. Karena pada waktu itu yang komunikasi dengan kami, komunikasi baik sampai hari ini itu PSI. Nah, saya pikir Mas Kaisang ini anak muda dan satu-satunya ketua umum mungkin semenjak Indonesia berdiri yang paling muda itu Mas Kaisang. Jadi bagian dari untuk mengambil suara-suara anak muda. Gitu. Katanya DKI Jakarta harus dipimpin orang yang berpengalaman. Betul, berpengalaman. Mas Kaisang kurang berpengalaman apa? Anak muda, ketua umum partai, partainya dari 1% naik sampai 2%. Ini kan dibawa kepemimpinan Mas Kaisang. Jadi nggak masalah, belum punya portofolio sebagai kepala daerah, tidak masalah. Ya, Bang Masinton aja belum tentu bisa menaikkan partai 1%. Ya, Tapi dengan suara netizen tadi 82% malah merasa kalau Anies pasangan dengan Kaisang tergerus itu Pak Hasbi. ini kan netizen, belum hasil survei. Beda Mbak. Jadi kita nggak bisa. Oke, ada satu lagi polling yang kami lakukan. Pertanyaannya, Anda lebih suka yang mana di Pilkada Jakarta? Kita tampilkan Anies Baswedan dengan Kaisang atau Ridwan Kamil dengan Kaisang. Yang menjawab Anies Baswedan dengan Kaisang hanya 28%. Lebih banyak yang menjawab Ridwan Kamil dengan Kaisang. Bang Nurdin Halid, jadi apakah RK lebih siap diboyong ke Jakarta? Atau ya RK sepantasnya dengan hasil survei sekarang RK lebih baik tetap berada di Jawa Barat? Pilkada Jakarta memang menarik. Kenapa? Karena ada dua faktor. Yang pertama bagi figur-figur ya, figur Wagub maksud saya. Yang pertama karena tantangan ke depan itu berbeda dengan tahun 5 tahun yang lalu. Ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Tantangannya tentu bagaimana menjadikan Jakarta sebagai kota jasa, kota niaga gitu. Itu tidak mudah, itu dibutuhkan seorang figur yang punya inisiatif kreatif dan berinovasi. Dua bakal calon ini ya yang disebut-sebut RK dan Anies Baswedan, dua-duanya figur yang sangat berpengalaman. RK sangat berpengalaman di Jawa Barat dan Jawa Barat itu 38 juta loh penduduknya. DKI cuma 10 juta, 11 juta lah gitu. Jadi kalau bicara soal pengalaman, dua-dua figur ini berpengalaman. Dua-dua figur ini sangat populis. Nah, sekarang memang dua figur ini dibutuhkan untuk memimpin Jakarta dengan tantangan. Yang kedua adalah menariknya bagi cawagupnya, karena dua-duanya tidak bisa lagi maju periode akan datang. Jadi cawagup itu menariknya karena dia bisa menjadi figur yang kuat nanti di pilgub yang akan datang. Karena RK maupun Mas Anies itu tidak bisa lagi karena sudah 2 periode. Jadi 2 hal itu yang menjadi menarik. Kalau ditanya tentang RK, itu kita masih sangat mempertimbangkan. Tadi saya katakan bahwa kita sudah memberikan 2 surat tugas. Nanti setelah survei kedua, apakah survei Kang Emil ini kompetitif melawan siapapun kandidat yang maju DKI Jakarta, itu menjadi pertimbangan utama. Nah, karena Golkar tidak mungkin mau bermain gambling atau bermain judi di Jakarta ini nggak mungkin. Dan ketika RK dipasangkan dengan Kaisang, menurut Golkar bagaimana potensinya RK dengan Kaisang di DKI? Itu menarik. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Hasbi, Kaisang ini seorang pemimpin muda sekarang, terlepas dari anak presiden, ya, dia bisa meningkatkan suara PSI 1,6 juta. Itu tentu karena ada leadership, tentu karena ada manajemen yang
tentu karena ada harisma dari seorang Kaisang. Jadi ini juga memang masuk radar dari Partai Golkar itu. Tapi bukan merupakan suatu, ini baru wacana. Gitu. Nah, apalagi tadi dengan polling ini, itu 70% menyetujui atau mengharapkan Ridwan Kamil dan Kaisang. Tapi begini Mas Elvin, Golkar betul-betul pertimbangkan kehendak masyarakat Jawa Barat. Survei Kang Emil hari ini, saat ini itu 73% rakyat Jawa Barat menghendaki Kang Emil di sana. Tentu juga ini menjadi pertimbangan itu. Dan Golkar itu naik signifikan suaranya, kursinya di Jakarta, di Jawa Barat. Nah, tentu ini akan menjadi aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan nanti dalam partai bersikap. Tapi Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto sangat menghargai persahabatan di dalam partai KIM ini. Oke, jadi tidak ada perselisihan antara Gerindra dan Golkar sama sekali tidak untuk di Jawa Barat? Tidak sama sekali. Karena kita memang ada visi yang sama dan itu komitmen yang sangat kuat. Bahwa kita harus mensukseskan kepemimpinan Pak Prabowo menuju Indonesia Emas. Oke, baik. Dalam beberapa kesempatan, Kaisang sudah mengutarakan niatnya untuk bisa berpasangan dengan Anies. Entah ini serius atau guyon ya, tapi kita simak dulu pernyataan Kaisang berikut ini. Kalau bisa disuruh pilih nih, Ya, suruh pilih Jakarta. Pilih Jakarta. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Saya juga kan belum dicalonkan juga, dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Duet RK Kaisang mencuat, tapi dalam sejumlah kesempatan Kaisang malah celetuk bahwa dia berminat untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Jadi Bang Habib, dari Kim menanggapi respon dari Kaisang yang menyatakan niatnya untuk dipasangkan dengan Anies bagaimana? Padahal kan Kim berminat juga untuk mengusung Ridwan Kamil dengan Kaisang. Ya kita lihat nanti ya, seperti apa misalnya disampaikan Kaisang itu kan kita mesti baca teks dan konteksnya. Seberapa serius dan apakah resmi ya menjadi sikap dari PSI. Kalau yang saya dengar dari jubir-jubir PSI di berbagai acara yang sama yang sama dengan saya dikatakan bahwa itu bukan official ya, bukan resmi dan belum ada keputusan Mas Kaisang untuk maju pilkada manapun. Jadi sulit juga kami menanggapi sesuatu yang memang belum jelas gitu kan ya. Meskipun itu disampaikan langsung oleh Kaisang dalam beberapa kesempatan, masih dianggap belum jelas ya? Ya oleh teman-teman PSI sendiri. Oke, PSI baik. Sendiri. Ya, saya tambahkan, kenapa belum jelas? Karena pernah kita juga dialog, itu karena belum ada kepastian tentang aturan. Apakah PKPU ini berubah atau tidak berubah? Itu dulu. Oke. Nah, kalau itu nanti berubah, itulah baru mereka berpikir untuk maju. Tapi kalau sekarang masih wacana saja. Yang jelas ada potensi nih jilid kedua lagi dari Pilpres, akan ada lagi anak dari Pak Jokowi yang berkontestasi di pilkada, tergantung ya nanti hasil PKPU-nya seperti apa. Jadi Bang Masinton, jika Kaisang nanti maju sebagai cawagup atau cagup mungkin di pilkada Jakarta, apakah ini semakin menambah semangat PDI Perjuangan untuk mengusung Anies dan memenangkan pilkada Jakarta? ya kami nggak bicarakan siapapun lah orang ya. Ya kami konsisten pada keputusan organisasi dong, siapa yang akan diputuskan sebagai calon nantinya. Itu yang fokus kami adalah pada pemenangan itu. Kami tentu tidak akan membicarakan calon-calon lain, tidak akan mempermasalahkan calon-calon lain gitu ya. Sepanjang itu mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada tentunya. Nah jadi bagi kami adalah kami nggak akan komentar tentang si A, si B. Kami akan fokus pada siapa yang akan diputuskan oleh partai untuk sebagai calon yang akan kami menangkan pada kontestasi pilkada khususnya di Jakarta nanti. Lebih anteng Bang Masinton kali ini kenapa nih? Tidak mau berkomentar kepada figur-figur yang lain. Ya saya ngapain, saya kan harus menjaga etik juga. Saya nggak mungkin harus komentarin orang yang juga belum diputuskan dan juga undang-undang belum ada memberikan satu aturan yang jelas. Baik itu PKPU juga peraturan KPU ya, itu juga belum diputuskan dan tentu ya kami akan fokus pada siapa nanti akan diputuskan oleh partai kami untuk kami usung dan kami menangkan. Baik, nanti saya juga akan minta tanggapan dari Bang Iqbal ketika tadi dari hasil survei mengatakan bahwa Anies kalau berpasangan dengan Kaisang itu akan justru menggerus suara Anies. Bagaimana tanggapan dari PKS? Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.